Santri? Santri. Baik. Yang kedua, ujub. Ujub itu apa? Bangga terhadap diri. Ya, ini hati-hati ini. Ini halus ini. Ya, halus atau halus? Seringkali tidak terasa, tidak terasa. Nah, ini hati-hati. Ujub artinya bangga terhadap diri sendiri. Nah, nanti dari ujub akan menjadi apa? Sombong. Awalnya ujub, akhirnya jadi sombong. Ini hati-hati. Jika kita sudah banyak hafalannya, jika jam tayang sudah semakin padat, ya. Kalau dai kan begitu ya, jam tayang semakin padat, full time ya, sampai booking 1 tahun sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Jika semua mengeluh-elukan kita, jika semua memuji kita, jika mohon maaf kita dilapangkan rezekinya, diluaskan dunianya, kita dimudahkan membeli kendaraan-kendaraan yang mewah, kita dimudahkan untuk makan makanan enak setiap hari. Kadang-kadang ada perasaan bangga terhadap diri sendiri. Nggih napa nggih? Betul atau betul? Nah, inilah ujian bagi hamba Allah. Apakah ia bisa melaluinya atau tidak? Nah, maka kita simak keteladanan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik di antara yang terbaik. Betul atau betul? Nggih napa nggih? Manusia terbaik sepanjang zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat baik-baik ya. Beliau itu manusia terbaik, tapi beliau tetap rendah hati ya. Beliau tidak suka dielulukan secara berlebihan. Bahkan beliau tidak suka standing ovation. Oh, bagus standing ovation apa? Berdiri sambil bertepuk tangan. Karena itu bukan budayanya umat Islam. Itu tasyabuh bil kufar, wala apa? Meniru-niru orang kafir, ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa bertasyabuh terhadap orang kafir, maka termasuk golongan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi dulu awalnya itu sahabat kan belum mengerti ya. Jadi Nabi Muhammad SAW datang, orangnya semuanya berdiri sambil nyambut tepuk tangan. Biasanya kan kalau ada pejabat begitu ya, tepuk tangan, standing ovation. Nabi Muhammad SAW tidak suka diperlakukan demikian, karena beliau tidak ingin hatinya menjadi ujub. Ya, inilah akhlak beliau. Beliau rendah hati. Beliau selalu berbicara dengan seluruh tubuhnya menghadap ke lawan bicara. Ini kalau Pak Ustadz Bambang manggil saya, Pak Ustadz Eki, nggih. Nah, ini akhlak. Jadi jangan Pak Ustadz Eki, piye? Kan ora penak banget lho didelok iki lho. Pak Doni manggil Pak Ustadz Eki, nggih. Nah, enak toh menghadap ke seluruh badan. Ini akhlak ya. Jadi teman-teman kalau dipanggil oleh temannya, hadapkanlah badannya ke seluruh tubuhnya ya. Bukan halo Mbak, yo piye. Kan enggak enak gitu ya. Baik. Lanjutkan. Beliau tidak pernah merasa jumawa saat perang Khandaq itu membuat apa Pak? Parit. Beliau ikut terjun langsung menggali parit. Jadi terjun langsung, bukan cuma suruh-suruh saja. Aslinya bisa cuma nyuruh-nyuruh. Kamu sana. Bisa, tapi beliau tidak melakukan hal itu. Beliau ikut terjun langsung menggali parit. Ketika para sahabat mengadukan lapar ya Rasulullah, lapar. Tapi begitu melihat Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu saking laparnya mengganjal perutnya dengan siji apa Pak? Sekepel ya, apa istilahnya? Sebatang, sebiji, sebiji batu. Saking laparnya. Kita pernah begitu atau tidak? Tidak ya. Tidak pernah tuh saking laparnya sampai perutnya ngelilit diganjel batu, diikat gitu ya, saking laparnya. Begitu lihat Nabi Muhammad SAW menggali parit dan agak tersingkap sedikit waktu itu, ternyata Nabi Muhammad SAW mengganjal perutnya dengan 2 batu. Padahal sahabat cuma 1 batu, Nabi Muhammad SAW mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Artinya menahan lapar yang sangat. Ya Allah ya Karim. Kita malu atau malu gitu? Kalau ngeluh nggak ada makanan, malu atau malu? Malu. Astaghfirullahaladzim. Ya ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala
Muhammad. Nah, keteladanan ini dicontoh oleh para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat lain mencontoh keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam menghindari sifat ujub. Ya, para sahabat senantiasa bersikap rendah hati, down to earth, ya, tidak membanggakan diri sendiri. Mohon maaf, santri. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri terutama. Terkadang kita merasa telah banyak berbuat baik untuk Islam. Ya. Wah, ini saya sudah berbuat banyak, luar biasa gitu. Kadang-kadang itu memang hembusan setan. Kita merasa telah melakukan sesuatu yang hebat untuk membela agama Allah. Kadang-kadang begitu, dihembuskan pelan-pelan. Engkau luar biasa, engkau begini. Dihembuskan pelan-pelan ya. Lalu hati kita merasa bangga terhadap diri sendiri. Astaghfirullahaladzim. Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Astaghfirullahaladzim. Sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayat At-Tabrani, 3 perkara yang membinasakan. 1, rasa pelit yang ditaati. Astaghfirullahaladzim. Jadi jangan jadi orang yang pelit, bakhil. Ya. Jangan jadi orang apa? Pelit. Karena harta itu hanya titipan dari Allah. Ya. 2, hawa nafsu yang diikuti. Naudzubillahi min dzalik. Ya, hati-hati santri, tolong Ustadz berpesan santri Khairunisa semuanya akan terjaga sampai nanti jenjang pernikahan. Allahumma amin. Maka jangan mau pacaran. Nasi kroso gitu ya kita. Jangan mau pacaran. Kenapa? Karena pacaran itu menodai diri. Kok serem Pak Ustadz bahasanya, kok nggak enak no, menodai diri. Iya, kamu pacaran, kemudian putus. Nah, setelah putus, namanya apa jadinya pacarmu? Mantan. Mantan tuh nama lainnya apa? Bekas. Astagfirullahaladzim. Itu tuh loh mantannya Budi, itu mantannya Bayu, itu mantannya Ahmad, itu mantannya andaikan begitu pacaran putus, lalu nanti nikah. Ketika pernikahan suamimu tanya, my lovely, kita bayangin malah. Engkau adalah wanita satu-satunya untukku. Apakah aku juga laki-laki satu-satunya untukmu? Jawabannya apa? Enggak mas. Dulu kan pernah mantan saya ada 17. Suaminya shock. Gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Udah nggak usah pacaran, nanti langsung nikah sama laki-laki yang soleh. Allahumma. Dapat nggak ya Pak Ustadz? Pasti dapat. Wanita solehah untuk laki-laki yang soleh. Laki-laki solehah. Laki-laki solehah tahu nggak? Laki-laki solehah itu laki-laki apa? Laki-laki yang sholatnya di rumah gitu. Enggak jamaah gitu. Laki-laki solehah gitu. Oke, kita lanjutkan. Tekan dia aku lali guru-guru laki-laki solehah itu. Dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Astagfirullahaladzim. Ini jangan narsis gitu loh. Sidik-sidik selfie. Lagi makan selfie. Mau belajar selfie. Lagi tempat wisata selfie. Lagi nyapu selfie. Lagi itu kan takut begitu nanti kebiasaan ya, sampai ke bawah gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita menakutkan ya sekarang ya Ustaz ya. Sekarang orang makan nggak baca doa dulu, tapi apa? Foto gitu. Ya Allah, astagfirullah. Nah, kita lanjutkan. Demikian pula sabda beliau dalam hadis sahih riwayat Al-Baihaqi, jika kalian tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Maka katakanlah perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli. Kalau kamu jadi anak yang pintar, hadza min fadli rabbi. Itu semua karunia dari Allah. Itu ya. Paham atau paham santri?